Damai sejahtera dari Tuhan Yehova Yesus Kristus Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran serta kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Mari kita membaca perikop evangelium yang akan dikhotbahkan juga pada tanggal 27 November tahun 2022 di gereja-gereja Mitra UM, yakni dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan putusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam tema yang diusulkan Raja Damai yang akan datang. Kita bicara tentang tunggul Isai. Isai adalah ayah dari anaknya Daud yang menjadi raja di Israel dan memulai dinasti Daud yang memerintah di Israel Yehuda. Setelah dinasti Daud memerintah di Israel, yakni Salomo, dan kemudian hanya di Yehuda, dari Rehabiam sampai dengan Hizkia di zaman Proto Yesaya, saatnya nubuat Nabi ini disampaikan. Isai dipandang sudah sebagai tunggul pohon yang walaupun sudah berumur 323 tahun, yakni mulai dari Raja Daud memerintah tahun 1010 dan Raja Hizkia wafat tahun 687, masih dapat menumbuhkan tunas atau taruk. Artinya keturunan dari keturunan Isai masih ada yang akan lahir, yang disebut Raja Damai. Sebutan Raja Damai itu ada dalam Yesaya 9 ayat 5, bukan dalam perikop kita. Karena Lai menghubungkan Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 dengan Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, maka Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Raja Damai yang akan datang. Walaupun tidak ada sebutan Raja Damai dalam perikop Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Sebenarnya lebih tepat judul Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 itu dikatakan
tunas Isai yang sangat luar biasa. Dia menjadi barometer bagi setiap raja yang memerintah. Dari cerita Gaib Tur, sewaktu penulis berkunjung ke tanah Israel, Gaib mengatakan bahwa salah satu jenis pohon yang walau tunggulnya sudah berumur 2000 tahun, masih bisa menumbuhkan tunas atau taruk adalah pohon zaitun. Memang saya lihat di sana yang katanya tunggul zaitun itu sudah 2000 tahun masih ada tumbuh di sana, rantingnya atau pohonnya. Sampai Sedekia, raja terakhir di Yehuda, masih jelas taruk tunas Isai itu memerintah, atau sampai Raja Joyakin atau Jekonya yang dibuang ke Babel dan dibelas kasihani di sana. Tetapi sesudah Yehuda dihapus dan tidak lagi kerajaan, bangsa Israel sendiri susah menelusuri tunas Isai itu. Hanya catatan dalam Injil Matius dan Injil Lukas yang sedikit membantu daftar tunas Isai tersebut. Dalam silsilah Yesus itu, daftar itu tidak berhenti pada Isai, melainkan sampai pada Abraham di Matius dan bahkan sampai pada Allah di Lukas. Masing-masing dengan tujuannya. Yesaya bicara tentang tunggul Isai karena ia ingin memberitahu tentang raja yang ideal yang akan memerintah bangsa Yehuda. Yesaya tidak bicara tentang Raja Daud sebagai tunas Isai yang pertama yang menjadi raja. Dan Yesaya tidak bicara tentang tunas Daud, karena tunas Isai yang dimaksud Yesaya jauh melebihi Daud dan semua raja-raja dari dinasti Daud. Yesaya memberikan nubuat tentang raja dari tunas Isai ini sewaktu dia sangat kecewa melihat Raja Ahaz yang membelot dan membawa bangsa Israel sesat dan tidak menjadi patron raja yang baik, sehingga Yesaya memberikan sebagai tuntunan bagi raja-raja yang akan menggantikannya dan seterusnya sebenarnya tentang tunas Isai yang akan memerintah dengan penuh keadilan dan kebenaran sehingga dapat dijuluki Raja Damai. Pengikut Yesus Kristus meyakini bahwa tunas tunggul Isai itu adalah Yesus Kristus, Raja Mesias, yang masih terus bekerja sampai sekarang untuk mewujudkan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 1-10. Pewujudannya di dunia yang ada di bumi dan di dunia yang akan datang, yang ada di sorga. Taruk yang sudah tumbuh dari pangkalnya ini dipastikan berbuah, bukan lagi akan berbuah. Jadi sudah sekarang, bukan lagi pucat. Kemudian kita bicara tentang keistimewaan diri daripada taruk Isai ini. Sewaktu Daud putra Isai diurapi menjadi raja oleh Samuel, Tuhan memberikan roh Tuhan atas Daud, 1 Samuel 16 ayat 13. Tetapi pada tunas Isai yang dinubuatkan Yesaya, ada roh Tuhan, ada roh hikmat, dan roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ada satu roh Tuhan, tetapi Yesaya merinci 6 lagi dampak daripada satu roh itu dalam diri tunas Isai tersebut, yakni hal-hal yang sangat perlu dimiliki seorang raja, kepala pemerintahan yang mumpuni dan luar biasa. Dalam Alkitab ada beberapa catatan tentang orang yang padanya ada roh Tuhan, yakni roh Tuhan menggerakkan hati Simson di Mahanedan untuk bersiap menjadi hakim di Israel. Hakim 13 ayat 25. Roh Tuhan menguasai Simson sehingga dia mencabik-cabik singa. Hakim 14 ayat 6. Daud berkata, roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada pada lidahku. Allah Israel berkata, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan,
yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. 2 Samuel 23 ayat 2 dan yang berikut. Roh Tuhan yang mengumpulkan bangsa-bangsa untuk dihakimi Tuhan, Yesaya 34 ayat 16. Roh Tuhan yang menuntun umatnya ke tempat perhentian, Yesaya 63 ayat 14. Roh Tuhan yang meliputi Yehezkiel memerintahkan Nabi ini untuk bernubuat dengan formulasi, beginilah firman Tuhan, Yehezkiel 11 ayat 5. Roh Tuhan memberi kekuatan, Mika 3 ayat 8. Roh Tuhan ada pada seseorang karena dia mengurapinya, atau Tuhan mengurapinya. Tuhan mengutus orang yang diurapinya ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan seterusnya. Sudah kita biasa dengar dari Yesaya 61 ayat 1 dan yang berikut. Nats ini dikutip Tuhan Yesus Kristus sewaktu membaca firman Tuhan dari kitab suci untuk mendeklarasikan siapa dia sebenarnya. Lukas 4 ayat 18. Tentu saja para hamba Tuhan yang diberitahu dalam Alkitab adalah orang yang disertai Roh Tuhan, walaupun itu tidak dikatakan langsung kepada pembaca. Tetapi dari kerjanya tampak bahwa pada mereka ada Roh Tuhan yang berkuasa. Tetapi dampak Roh Tuhan yang ada pada tunas Isai yang dinubuatkan Yesaya melebihi semuanya itu, secara khusus dalam pekerjaannya memerintah di dunia ini, termasuk menjadi raja yang dibuat semua bangsa dan suku bangsa menjadi panji-panji mereka, ayat 10. Kalau kita baca dalam kitab Amsal 8, hikmat itu dibuat oleh Tuhan menjadi pedomannya dalam menciptakan alam semesta serta segala isinya. Tunas Isai yang memiliki roh hikmat tentu saja mengikuti perbuatan Tuhan tentang hikmat yang dimilikinya. Dengan menggunakan tuntunan roh hikmat itu, tunas Isai itu dapat bekerja sangat kreatif. Karya-karyanya sangat bertautan satu dengan yang lainnya. Hikmat itu menunjukkan adanya pengertian pada tunas Isai tersebut. Dia mengerti apa yang dikerjakannya, dan dia mengerti situasi yang akan diperbaikinya. Dia mengerti untuk apa dia hadir di dunia dan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan segala suku bangsa. Kreasinya adalah yang selalu bermanfaat bagi jenjang kehidupan yang lebih tinggi dan saling melengkapi. Sama seperti Tuhan menggunakan hikmat yang dijadikannya menjadi pedoman baginya dalam berkreasi. Nasihat merupakan hal yang sangat penting dan perlu dalam perjalanan hidup manusia. Orang yang mau menerima nasihat dan mampu menasihati adalah orang yang berhikmat surgawi dan mau mengerti hikmat surgawi. Roh nasihat itu dapat dilihat dalam diri Daniel yang mampu memberikan nasihat kepada Raja Nebukadnezar, raja yang membuang bangsa Yehuda ke Babel. Dengan nasihat-nasihatnya Raja Nebukadnezar mengasihani rombongan Raja Joyakin, bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel. Bahkan Raja Joyakin diperkenankan makan satu meja dengan Raja Nebukadnezar. Hanya sebagai salah satu contoh orang memiliki roh nasihat. Kalau hal itu belum terjadi di zaman Yesaya sewaktu menyampaikan nubuat ini, kita ambil contoh lain, yakni nasihat Yusuf bin Yakub kepada Raja Firaun yang karena kata-kata nasihatnya didengar Firaun, itu menyelamatkan bangsa Mesir dari musim paceklik 7 tahun lamanya. Nasihat itu mengandung perencanaan, dan kalau rencana itu didengarkan dan dikerjakan dengan baik, maka yang mendengarnya akan mendapat keberuntungan. Kata-kata nasihat yang digerakkan oleh kuasa Roh Tuhan mengandung keperkasaan. Nasihat yang tepat sewaktu terjadinya perang, para tentara akan menjadi perkasa dalam memenangkan peperangan itu. Kalau nasihat itu melarang pergi berperang, maka raja tidak menjalankan perang. Kalau raja itu mau menghindari kekalahan konyol dalam peperangan itu,
Bandingkan pengalaman Raja Israel yang diceritakan dalam 1 Raja 22. Tunas Isai yang dinubuatkan Yesaya melebihi seorang nabi Tuhan yang memberikan nasihat atau perencanaan yang akan dituruti umat Tuhan dengan penuh keperkasaan. Raja yang berencana dengan mantap akan bertindak dengan perkasa dan rakyat akan mengikutinya dengan semangat keperkasaan juga. Di zaman manapun, seorang raja yang bijak selalu meminta nasihat dan petunjuk dari Tuhan yang benar, bukan dari Tuhan yang palsu. Oleh karena itu, dia harus mengenal Tuhan yang benar itu. Tunas Isai yang dinubuatkan Yesaya memiliki roh pengenalan akan Tuhan. Tentu saja Tuhan yang dikenalnya adalah Tuhan yang rohnya ada pada dirinya. Dia adalah Tuhan Jehovah Elohim, Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia. Dia adalah Khalik langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menumbuhkan tunas itu pada tunggul Isai. Segala bangsa dan suku bangsa berada di bawah kuasanya. Dia sendiri yang mengarahkan bangsa-bangsa dan segala suku bangsa datang kepada tunas Isai ini dan membuatnya menjadi panji-panji mereka, karena mereka telah diajari tentang pengenalan akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan akan dibarengi dengan roh takut akan Tuhan atau roh takwa pada Tuhan. Tunas Isai ini tahu dan sadar betul bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 10. Permulaan pengetahuan, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan itu sendiri sudah merupakan hikmat, Ayub 28 ayat 28. Takut akan Tuhan itu suci, sehingga orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya suci. Orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia, Mazmur 112 ayat 1, 128 ayat 1, dan panjang umur, Amsal 10 ayat 27. Kalau raja takut akan Tuhan, maka akan ada ketentraman yang besar di dalam negeri, Amsal 14 ayat 26. Inilah 7 keistimewaan tunas Isai, entah siapa namanya nanti, dari segala raja dari keturunan Isai dan dari segala raja yang memerintah dan yang akan memerintah di dunia ini. Dia menjadi patron atau cetak biru bagi setiap raja yang akan naik tahta, dan apabila raja tersebut mengikuti patronnya ini, maka dunia dan bangsa-bangsa dan segala suku bangsa akan tentram dan berbahagia, adil dan makmur. Tunas Isai ini menyadari betul bahwa takut akan Tuhan akan sangat menentukan kepada 5 keistimewaan lainnya dalam dirinya. Maka yang paling menyenangkan bagi dirinya adalah takut akan Tuhan. Dapat kita singkat dengan TAAT. TAAT itu atau taat itu menjadi sumber dari segala ilmu teologinya, sumber sainsnya, dasar iman percayanya, dan pedoman untuk segala nasihat dan tindakannya. Taat takut akan Tuhan itu meningkat menjadi mentaati semua hukum, firman, dan perintah Tuhan. Sekarang kita bicara tunas Isai itu menjadi hakim yang menghakimi umat manusia. Lembaga penghakiman dengan segala perangkatnya, jaksa, polisi, hakim, dan lain-lain, merupakan tiang kebaikan, kesejahteraan, damai sejahtera, serta ketentraman rakyat negara yang dipimpin oleh tunas Isai itu. Tunas Isai menjadi hakim tertinggi di dalam negaranya. Semua pencari keadilan berhak naik banding kepadanya. Dan apabila perkara sampai kepadanya, semua yakin bahwa putusan yang diambilnya benar-benar keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Dia tidak menghakimi dengan sekilas pandang, artinya dia terlebih dahulu mengadakan penyidikan yang lebih dalam dan lebih tepat
tentang perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan hikmat dan pengetahuan yang dimilikinya, tunas Isai ini dapat meneropong akar perkara yang ada sehingga dia tidak dapat dibohongi dan tidak dapat dipengaruhi dengan suap atau dengan apapun. Keputusannya tidak didasarkan pada pendapat-pendapat orang. Dia tetap sebagai pemegang keputusan, walaupun di antara pendapat orang itu ada yang mirip atau sama dengan keputusannya. Dia sangat memperhatikan perkataan perkara orang-orang lemah dan orang-orang tertindas. Baginya, lembaga penghakiman yang dia pimpin bukan menjadi tempat untuk melegalkan keputusan yang tidak adil dan yang tidak didasarkan pada kejujuran, yang telah diponiskan di pengadilan yang lebih rendah terhadap perkara orang lemah dan orang tertindas. Tunas Isai ini tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Dalam menggunakan, dibandingkan dengan pengenaan ikat pinggang yang terikat di pinggang sehingga celana tidak molor jatuh ke bawah. Orang yang pinggangnya tidak diikat pinggangnya dengan baik itu bertanda bahwa orang itu adalah orang yang tidak teguh dalam kebenaran dan kesetiaan yang dia pegang. Paulus juga menggunakan frasa berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, Efesus 6:14, sebagai perlengkapan rohani agar orang beriman tetap tegap dan tidak diombang-ambingkan oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia, tetapi agar orang beriman tangguh melawan semua tipu muslihat iblis. Saudara-saudari, dengan digunakannya kata keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan dalam tindak penghakiman yang dilakukan tunas Isai ini, para penafsir menyamakan putra yang lahir yang dinamai Raja Damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 5 dengan tunas Isai yang disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 1-10. Dua tokoh ini disamakan karena masing-masing sama-sama mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Yesaya 9 ayat 6. Bumi dan orang fasik gemetar terhadap tunas Isai ini dan tidak berani membuat ulah untuk merusak ketentraman bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Dalam bahasa Yesaya, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku atau di seluruh gunung Tuhan yang kudus. Ayat 9. Karena apa? Tunas Isai ini dapat menghajar bumi dengan perkataannya seperti gembala menghajar dombanya dengan tongkat. Dan napas mulutnya dapat membunuh orang fasik. Selain itu, karena seluruh bumi penuh dengan pengenalan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya, tidak ada celah sedikit pun untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengenalan akan Tuhan. Tidak satu pun dari penghuni bumi keluar dari ketentraman atau damai sejahtera yang diciptakan oleh pengenalan akan Tuhan. Kalau ada satu pun yang mengacaukan damai sejahtera itu, napas tunas Isai segera meniupkannya sehingga dia hilang entah kemana. Kalau bumi berulah dengan segala bentuk bencana alam, gempa, tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain, tunas Isai dapat menghajar bumi itu dengan tongkat di tangannya, sehingga bumi kembali tenang dan tentram. Sekarang kita bicara pergaulan makhluk hidup di kerajaan yang dipimpin tunas Isai. Yesaya memberikan satu gambaran pergaulan makhluk hidup di dalam wilayah kerajaan tunas Isai. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di kalangan manusia dan hewan-hewan ciptaan Tuhan itu. Ayat 9. Dalam Yesaya 11 ayat 6-8, Yesaya tidak berbicara tentang pergaulan manusia dewasa dengan manusia dewasa. Yang diceritakan adalah pergaulan antara serigala, domba, macan tutul, kambing, anak lembu, anak singa, anak kecil, lembu dan beruang, anak lembu dan anak beruang,
singa dan lembu, anak yang menyusu dan ular tedung, anak yang cerai susu dan ular beludak. Kata kunci dalam pergaulan para makhluk ini adalah tidak ada yang saling melukai atau saling menyakiti di kalangan para makhluk ini. Binatang yang karnivora berubah menjadi herbivora. Binatang yang biasanya saling memangsa binatang-binatang itu menjadi bersahabat. Di mana bisa diberi contoh tentang pergaulan dan pola hidup para makhluk Tuhan ini? Tentu saja bukan di Taman Eden, tempat Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Semua hewan di Taman Eden waktu itu merupakan hewan herbivora. Bandingkan Kejadian 1 ayat 30. Tetapi di dalam Taman Eden, di mana Hawa dan Adam di sana belum sempat melahirkan bayi yang bermain di dekat liang ular tedung dan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Dan mereka sudah diusir tanpa anak kan? Diusir dari Taman Eden. Mungkin dalam perahu atau bahtera Nuh, hewan karnivora berubah menjadi herbivora selama mereka di dalam bahtera, seperti di Taman Eden, Kejadian 1 ayat 30. Tetapi dalam bahtera itu tidak ada bayi yang lahir dari anak mantu Nuh, yang seperti dikatakan dalam cerita ini. Apakah suasana hidup yang dilukiskan oleh Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 6-8 hanya ada dalam lukisan? Orang percaya yakin bahwa itu bukan hanya utopia Yesaya. Sewaktu tunas Isai yang dimaksudkan Yesaya benar-benar berkuasa dan memerintah, maka pergaulan dan suasana hidup ciptaan yang digambarkannya akan menjadi kenyataan. Kalau tidak di dunia ini, mungkin juga beyond kehidupan dunia atau di kehidupan di luar kehidupan dunia ini. Tetapi di dunia ini pengenalan akan Tuhan oleh semua bangsa-bangsa dan segala suku bangsa sungguh sangat dimungkinkan. Adalah tugas bangsa Israel untuk mengajar bangsa-bangsa dan segala suku bangsa dalam hal pengenalan akan Tuhan. Itu merupakan prasyarat utama dalam rangka menciptakan suasana kehidupan seperti digambarkan oleh Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 6-8. Bertanda bahwa semua bangsa sudah mengenal Tuhan, mereka semua membuat tunas Isai itu menjadi panji-panji mereka. Mereka semua menjadi bangsa yang mulia dan berada di tempat yang mulia. Sekarang bagaimana tunas Isai dalam Yesaya 11 ayat 1-10 itu menunjuk kepada dan adalah Tuhan Yesus Kristus. Semudah itukah menyamakannya? Sewaktu penulis Injil atau terutama Matius dan Lukas hendak memberitakan Injil Yesus Kristus, mereka meneliti silsilah Yesus Kristus. Mereka dapat menemukan silsilah Yesus Kristus dimulai dari Abraham oleh Matius, atau dari Adam bahkan dari Allah hingga Yesus Kristus. Dalam kedua silsilah ini kedapatan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Isai, bukan keturunan dari anak-anak Isai yang lainnya, bukan keturunan dari saudara-saudara Daud. Kedua penulis Injil ini ingin dengan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah taruk yang tumbuh dari tunggul Isai. Sejak Joyakin ditawan di Babel bersama pengikut dan para jenderalnya dan Nebukadnezar menghapus kerajaan Yehuda di waktu Sedekia memerintah di Yerusalem, tidak ada lagi dari tunas Isai yang menjadi raja atau yang layak dinobatkan menjadi raja. Zerubabel yang adalah juga turunan Isai tidak diangkat menjadi raja, tetapi hanya sebagai bupati Yehuda dan kemudian diganti untuk mencegah pemberontakan bangsa Yehuda kepada Persia. Barulah setelah 583 tahun setelah pemusnahan Bait Suci Yerusalem, pengharapan akan munculnya seorang raja bagi Israel setelah istana dan penduduk Yerusalem digemparkan oleh datangnya orang-orang Baus dari timur untuk mencari raja yang baru lahir dan bintangnya telah mereka lihat di timur. Pengharapan akan tunas Isai itu kembali segar. Raja Herodes yang bukan turunan Isai sungguh terkejut sehingga dia berusaha menyingkirkan raja yang baru lahir itu
yang menurut nubuatan Nabi Mika disinyalir akan lahir di Betlehem, di kampung Isai. Setelah pembantaian anak-anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah di Betlehem, raja yang baru lahir itu dianggap telah ikut mati terbunuh, sehingga harapan akan datangnya Raja Damai seperti dinubuatkan Yesaya 9 atau Yesaya 11 kembali sirna. Mereka tidak tahu bahwa ada tindakan penyelamatan oleh Tuhan terhadap bayi yang bintangnya dilihat oleh orang Majus itu. Bayi yang baru lahir itu disingkirkan ke Mesir dan kemudian dibesarkan di Nazaret, kota yang artinya namanya itu Tunas. Nezer artinya Tunas. Pemberita Injil melihat bahwa Tunas Isa itu dibesarkan di kota Tunas. Sehubungan dengan kelahiran Tunas Isai, penulis Injil menekankan pemenuhan nubuat Yesaya dalam diri Yesus. Bandingkan Yesaya 9 ayat 6 dan Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Malaikat surgawi menyanyikan damai sejahtera di tengah umat manusia. Lukas 2 ayat 14. Tetapi jalan yang ditempuh oleh Tunas Isai bukan jalan kemuliaan, melainkan jalan penderitaan, demi membebaskan orang-orang yang menderita dari penderitaan mereka. Ditandaskan dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dengan demikian, pemenuhan yang dinubuatkan Yesaya tentang Tunas Isa itu ada dalam diri Yesus Kristus, dan kerajaannya bukan hanya dalam kerajaannya di dunia ini, melainkan terutama dalam kerajaan surga. Pemenuhan nubuat Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 hanya dapat dilihat dalam kerajaannya di surga. Dengan demikian, menjadi tidak salah kalau Tunas Isa Yesus Kristus dinamai Raja Damai, sebab damai sejahtera tidak berkesudahan dalam kerajaannya. Yesaya 9 ayat 6. Bahwa Yesus Kristus adalah Tunas Isa yang padanya ada roh Tuhan, ditegaskan dengan pengutipan oleh Yesus Kristus, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Kutipan itu dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kemudian dia menyuruh para pengikutnya untuk mengajar seluruh bangsa-bangsa untuk melakukan apa yang sudah diajarkan atau diperintahkan Yesus Kristus kepada mereka, yang tak lain tidak bukan adalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Sekarang kita sampai kepada pesan Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 bagi umat Tuhan zaman now. Yang pertama, Raja Damai yang kita ikuti itu adalah Raja yang dipenuhi dengan roh. Raja Damai itu telah memberikan rohnya kepada setiap pengikutnya untuk dapat menegakkan kerajaan surgawi yang telah dimulai oleh Yesus Kristus di dunia ini. Kita setiap pengikut Yesus Kristus harus giat terus-menerus untuk melanjutkan misi Yesus Kristus di dunia ini, yaitu menegakkan damai itu di dunia. Kedua, kesenangan Raja Damai itu yakni kesenangan akan takut akan Tuhan harus dilanjutkan oleh pengikut Yesus Kristus lebih intensif lagi di zaman kemajuan teknologi, komunikasi, dan medsos sekarang ini. Yang ketiga, para pengikut Yesus Kristus harus berjuang terus agar dalam pengadilan-pengadilan yang ada di tengah bangsa ini merupakan penghakiman yang penuh keadilan dan kejujuran, sebagai jalan terbaik untuk menegakkan kebenaran Tuhan dan kesetiaan mengikut Tuhan. Yang keempat, para pengikut Yesus Kristus harus berjuang terus dengan segala upaya yang ada agar pergaulan dan pola hidup ciptaan Tuhan tidak sekedar utopia belaka dan bukan hanya terwujud di surga kelak, melainkan dapat dinikmati oleh ciptaan Tuhan di dunia sekarang ini. Tidak terjadi lagi tindakan saling memusnahkan di kalangan ciptaan Tuhan, melainkan saling memelihara. Yang kelima, semua pengikut Yesus Kristus harus berjuang
agar di dunia ini tidak ada lagi yang berbuat jahat dan berlaku busuk terhadap sesamanya manusia. Untuk itu pekerjaan untuk mengajar seluruh bangsa-bangsa dan segala suku bangsa tentang pengenalan akan Tuhan harus semakin diintensifkan, sehingga pengenalan akan Tuhan itu benar-benar seperti air menutupi dasarnya berkumpul. Yang keenam, panji yang akan kita kibarkan bersama bangsa-bangsa adalah panji Kristus, yakni panji yang menunjukkan bahwa dosa telah diampuni oleh Yesus Kristus, kehidupan penuh damai telah ditegakkan oleh Yesus Kristus di dunia. Panji kita bukan panji pedang. Seluruh bumi yang ditempati oleh umat manusia harus menjadi tempat yang mulia, bersih dari perbuatan-perbuatan fasik. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan berkatilah firman yang kami renungkan, walaupun hamba-Mu ini batuk dan pilek dalam membacakan apa yang dituliskan untuk direnungkan. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dan apa yang kami renungkan berguna untuk kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.